Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di YouTube channelnya Resep Mama Fati. Seperti biasa, di video kali ini aku bakal share ide masakan yang pastinya menarik banget dan lagi hits abis. Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Mari kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita siapkan blender, kemudian kita masukkan 4 siung bawang putih. Lalu tambahkan 2 ruas kunyit, langsung saja kita haluskan dan ini hasilnya setelah kita haluskan. Kemudian kita masak ke dalam wajan yang sudah kita panaskan. Ini minyak gorengnya 2 sendok makan saja ya teman-teman. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Jangan lupa untuk sesekali diaduk agar tidak gosong. Lalu kita tambahkan 3 potong serai. Ini serainya sudah kita geprek terlebih dahulu. Kemudian masukkan 2 lembar daun salam. Lalu masukkan 4 lembar daun jeruk. Kita aduk kembali dan masak hingga aromanya sudah mulai tercium. Lalu tambahkan 500 ml air. Di sini aku masukkan airnya secara bertahap saja. Lalu kita aduk kembali. Nah, ini air yang kedua dan ini yang ketiga, namun semuanya totalnya 500 ml ya. Kemudian kita tambahkan santan instan ukuran 65 ml. Lalu kita aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Selanjutnya tambahkan juga 1 sendok teh penyedap rasa. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk kembali hingga semuanya tercampur dengan rata. Aromanya sudah mulai berkurang, ini tandanya sudah matang, jadi siap kita tiriskan. Kemudian kita siapkan 500 gram beras dan ini sudah aku cuci bersih. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam berasnya. Lalu kita aduk agar merata semuanya. Untuk cara memasaknya ini sama saja seperti memasak nasi pada umumnya. Dan setelah matang kita aduk dulu agar semuanya tercampur dengan rata warna kuningnya ini. Untuk nasi kuningnya udah siap, jadi kita ke resep selanjutnya yaitu untuk membuat teri kacang. Untuk terinya di sini aku menggunakan 3 bungkus teri Medan. Selanjutnya kita rendam terinya menggunakan air hangat, kemudian kita diamkan selama beberapa menit. Kemudian kita siapkan blender, lalu masukkan 4 buah cabai merah keriting. Lalu tambahkan juga 3 buah cabai rawit dan tambahkan 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Lalu kita tambahkan sedikit air, kemudian kita haluskan. Setelah bumbunya dihaluskan, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita akan menggoreng kacang tanah. Setelah warnanya mulai kecoklatan, langsung saja kita angkat, lalu kita goreng terinya. Digoreng sampai benar-benar kering ya teman-teman untuk terinya. Nah, bisa dilihat ya warnanya sudah mulai kecoklatan dan terinya juga udah mateng. Langsung saja kita tiriskan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita masak bumbunya. Di sini aku mau masaknya tanpa minyak terlebih dahulu hingga airnya surut dan ini baru kita tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Lalu kita aduk sesekali agar bumbunya tidak gosong. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh penyedap rasa, 1/4 bungkus ladaku, dan setengah sendok teh gula pasir. Lalu kita aduk kembali hingga semua bumbunya tercampur dengan rata. Bumbunya mulai matang, langsung saja kita masukkan teri dan kacangnya. Lalu kita aduk hingga semuanya tercampur dengan rata, hingga teri dan kacangnya ini sudah terlumuri dengan bumbu ya teman-teman. Nah, seperti ini, bisa dilihat caranya seperti di video. Ini sudah matang, langsung saja kita tiriskan. Nah, ini dia teri kacang bumbu baladonya sudah siap disajikan. Nah, tapi untuk teri kacangnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya di sini aku akan membuat hiasannya terlebih dahulu. Jadi untuk membuat matanya di sini aku menggunakan rumput laut yang aku potong dengan bentuk kotak namun ukurannya sangat kecil. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Kemudian untuk hiasan bibirnya atau misalnya disebut dengan paruh bebek, di sini aku menggunakan cabai merah keriting yang bagian runcingnya saja. Nah, ini kita gunting saja seperti ini. Untuk caranya bisa dilihat seperti di video ya. Nah, untuk detailnya kira-kira seperti ini ya teman-teman ukurannya. Kemudian untuk sisa cabenya kita sisihkan saja karena tidak terpakai. Nah, selanjutnya ini daun sop atau seledri. Ini aku gunakan sebagai rumputnya nanti.
Ini kita sisihkan terlebih dahulu, lalu kita ambil nasi kuningnya. Nah, ini nasi kuningnya masih panas, jadi kita aduk dulu nih agar panasnya berkurang, uap-uapnya juga berkurang. Setelah siap semuanya, langsung saja kita mulai untuk membentuk nasi kuning bebeknya. Di sini kita akan membuat kepalanya dulu, jadi ini cukup dikepal-kepal seperti ini, membentuk bulat. Untuk caranya bisa dilakukan seperti di video ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sudah bulat, langsung saja kita simpan. Selanjutnya kita akan membentuk bagian tubuh bebeknya atau bagian badannya ya teman-teman. Di sini aku ambil nasinya lebih banyak saja karena bagian tubuhnya ini kan lebih besar. Nah, untuk bagian tubuhnya ini dibentuk dengan membentuk oval. Jadi kita tekan-tekan dulu bagian tengahnya. Lalu kita runcingkan bagian ujungnya seperti ini. Karena kan memang pantat bebek itu agak runcing di bagian ujungnya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman. Untuk caranya, jika masih bingung, bisa dilihat seperti di video ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Ini pantatnya aku naikin lagi biar lebih tinggi, biar lebih mirip gitu dengan bebeknya. Nah, kira-kira seperti inilah, sudah cukup ya. Selanjutnya kita susun si kepala bulat ini di atas badan bebeknya seperti ini. Nah, gampang banget kan? Terus untuk matanya baru deh aku tempelin rumput lautnya di sisi kiri dan di sisi kanan. Nah, langkah selanjutnya kita pasang paruh bebeknya. Gimana? Mirip nggak nih teman-teman sama bebek yang ada di luaran sana? Kira-kira hasilnya seperti ini, dan langsung saja kita susun ke dalam kemasan styrofoam. Lalu kita lapisi dengan kertas nasi. Kemudian kita susun yang pertama ini daun sopnya sebagai rumput, jadi ini harus di bagian paling bawah seperti ini. Selanjutnya sebagai pelengkap aku tambahkan juga potongan telur. Nah, ini kita bisa susun di sisi kiri ataupun sisi kanan. Nah, supaya bebeknya ini terlihat tinggi, jadi di bagian bawahnya ini aku susun dulu dengan potongan timun. Baru deh kita susun si bebek ini di atas timunnya. Nah, kira-kira seperti ini ya hasilnya teman-teman. Dan langkah selanjutnya kita tambahkan teri kacang di bagian pinggirnya seperti ini. Nah, untuk di kemasan styrofoam ini sudah siap. Selanjutnya aku akan membuat satu tampilan lagi, yaitu dengan menggunakan piring. Di sini aku akan susun induk bebek beserta anak-anaknya, jadi kita siapkan satu buah piring. Untuk proses menyusunnya ini sama saja seperti yang pertama, jadi kita susun dulu daun sop ini sebagai rumput. Kemudian kita susun induknya terlebih dahulu. Diharapkan hati-hati agar bebeknya ini tidak hancur atau patah seperti ini. Kemudian kita susun ketiga anaknya di bagian belakang seperti ini. Untuk caranya bisa dilihat seperti di video ya teman-teman. Selanjutnya di sela-sela yang kosongnya aku isi dengan irisan telur seperti ini. Kemudian di bagian pinggirannya kita tambahkan dengan menggunakan teri kacang seperti ini. Untuk penyusunannya bisa dilihat seperti di video. Dan seperti biasa untuk resep lengkap aku bakal tulis di kolom deskripsi. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe YouTube channelnya Resep Mama Fatih. Seperti biasa sebelum undur diri, mari kita coba dulu masakan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk dipotong dulu nih bebeknya. Dan mari makan. Ini perpaduan yang sangat pas. Ini nggak perlu pakai sambal lagi karena teri kacangnya ini udah agak pedas. Jadi menu nasi kuning bebek ini seringkali jadi rebutan anak-anak. Apalagi karakternya bentuk hewan kayak gini, bikin anak-anak tambah doyan makan. Nah, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.